Sosial, kembali lagi di podcast PPPPKS Jayapura. Nah, hari ini podcast kita akan membahas tentang satu program yang sangat penting yang ditangani oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, yaitu terkait dengan sertifikasi. Dalam hal ini sertifikasi sumber daya manusia yang ada di lembaga sosial. Nah, oleh karena itu sudah hadir bersama dengan kita di podcast kali ini PIC Kelompok Kerja Sertifikasi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, Bapak Burhanuddin STHI MA. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kak Steri. Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih puasa Pak? Masih. Aman ya. Aman. Oke, iya. Nah Sobat Sosial, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang sertifikasi ya Pak ya. Siap. Nah Sobat Sosial perlu ketahui bersama bahwa Pak Burhan ini adalah seperti yang sudah disampaikan tadi PIC untuk kelompok kerja sertifikasi. Maka tentunya Pak Burhan sangat menguasai terkait sertifikasi ini ya. Siap. Langsung saja. Oke Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Sama-sama, terima kasih. Saya juga merasa terhormat untuk hadir dan berkontribusi dalam kegiatan podcast ini. Luar biasa ya. Oke Bapak, ini tentunya Sobat Sosial mungkin sudah tidak sabar ingin mengetahui sebenarnya apa sih proses atau apa sih sertifikasi SDM itu dan itu penting nggak ya? Nah mungkin Pak Burhan bisa menjelaskan kepada Sobat Sosial terkait apa itu sertifikasi SDM, kemudian mengapa hal ini penting untuk sebuah organisasi atau lembaga sosial. Baik, kita bicara tentang sertifikasi SDM ya, yang dimaksud di dalam SDM ini adalah sumber daya manusia yang memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial. Nah, kalau kita mengacu kepada beberapa peraturan termasuk Undang-Undang Kesejahteraan Sosial maupun Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2015 tentang sertifikasi itu sendiri, sebenarnya ada beberapa jenis SDM kesejahteraan sosial ya. Kita mengenal ada pekerja sosial, kemudian ada tenaga kesejahteraan sosial, ada penyuluh sosial, dan ada relawan sosial. Jadi paling nggak ada 4 kategori besar ini yang kita rujuk sebagai SDM kesejahteraan sosial. Nah, dalam memberikan layanan ini kami dari pihak Kementerian Sosial itu yang menetapkan standar kualifikasi tentang kompetensi mereka. Jadi agar mereka ketika memberikan layanan ini terstandar dan juga diakui profesi mereka, maka salah satu bentuk pengakuan terhadap kompetensi dan kemampuan mereka ini adalah dengan adanya sertifikasi yang mereka nanti berbentuk, kalau mereka sudah melalui proses sertifikasi ini akan masing-masing punya sertifikat yang berlaku selama 5 tahun bagi yang dinyatakan lulus atau dinyatakan kompeten. Ya. Nah, dalam hal ini akan menjadi sangat penting bagi mereka yang bekerja di bidang kesehatan sosial, baik pekerja sosial, penyuluh sosial, baik tenaga kesehatan sosial yang diantaranya itu ada para pendamping sosial ya, seperti pendamping program PKH, ada pendamping program komunitas terpencil dan sebagainya, juga termasuk relawan sosial. Ini ketika mereka bekerja tidak diperbolehkan bekerja misalnya asal-asalan di bawah standarnya. Jadi dengan adanya sertifikasi ini, yang pertama itu adalah pengakuan terhadap kompetensi mereka, pengakuan juga terhadap profesi mereka, bahwa profesi mereka itu diatur dan dilindungi oleh undang-undang, dan dengan adanya sertifikasi ini mereka juga akan terlindungi gitu ya, bahwa mereka sudah melalui tahap ujian, sudah ada pengakuan, sudah mendaftar, dan mereka layak untuk memberikan pelayanan. Kemudian kembali kepada diri mereka sendiri sebagai profesi mereka, itu juga bagian dari tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Masyarakat akan lebih meningkat rasa percayanya ketika dilayani oleh mereka yang betul-betul profesional, dan salah satu bukti profesionalitas di dalam bekerja di bidang sosial adalah dengan adanya sertifikat kompetensi melalui sertifikasi ini. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, penting sekali ternyata ya sertifikasi untuk orang-orang yang
bekerja di bidang untuk pelayanan sosial ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, akan lebih dapat dipercaya ya oleh masyarakat. Iya. Oke. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira bagaimana proses sertifikasi biasanya berlangsung untuk para orang-orang yang bekerja untuk pelayanan sosial ini? Kira-kira tahapan apa saja yang harus mereka lalui? Baik. Untuk sertifikasi ini ada beberapa jalur yang di Kementerian Sosial itu membagi ada 3 bentuk sertifikasi, dan salah satunya ini yang kita laksanakan di balai ini. Jadi ada sertifikasi yang melalui portofolio, kemudian yang kedua sertifikasi langsung, yaitu melalui ujian, ada wawancara, kemudian juga ada penulisan CV dan portofolio di situ, kemudian juga sertifikasi melalui jalur pendidikan. Nah, kalau untuk di balai ini, di Kementerian Sosial itu dibagi, kalau untuk di masing-masing balai, termasuk balai di Jayapura, itu menangani yang sertifikasi model langsung, yaitu di mana peserta nanti melalui tahapan mereka mengumpulkan kurikulum vitae, kemudian ada di situ juga deskripsi diri ya, dan juga nanti ada ujian wawancara ya. Jadi kita menyebutnya sebagai sertifikasi langsung. Nah, dalam hal ini prosesnya sebenarnya cukup simpel ya, tapi memang meskipun simpel dan sederhana, ada beberapa yang perlu dipersiapkan di situ. Jadi yang pertama, untuk bisa mengikuti sertifikasi ini, peserta ya pertama kali harus mengidentifikasi secara jelas dia itu termasuk jenis SDM yang mana. Apakah dia masuk kategori pekerja sosial, ataukah dia masuk kategori penyuluh sosial, ataukah dia masuk kategori tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial. Ini harus jelas dulu. Ya, jadi bukan hanya jelas jenis kelaminnya, tapi juga jenis SDM-nya ini ya. Ya. Kemudian yang kedua, setelah dia memang jelas, oh saya misalnya satunya memang kita ada program keluarga harapan gitu misalnya, dia pendamping di situ. Maka kalau dia sebagai pendamping program keluarga harapan sebagai contoh, untuk mendaftar sertifikasi dia masuk di jalur sertifikasi sebagai TKS atau tenaga kesejahteraan sosial ya. Karena memang dia kualifikasi dan pendaftarannya posisinya ada di situ. Sehingga ketika setelah itu dia memastikan tahu posisinya, demikian juga dengan SDM yang lain. Kalau misalnya seorang taruna siaga bencana atau tagana, dia tidak bisa mendaftar sebagai TKS atau Peksos, dia bisa mendaftar sebagai relawan sosial di situ, karena taruna siaga bencana adalah bagian dari relawan sosial. Nah, untuk mengetahui itu memang perlu sosialisasi. Oleh karena itu, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita sosialisasi, koordinasi ke beberapa pemerintah daerah dan dinas sosial. Tentunya kita baik secara langsung kita melakukan audiensi langsung dengan calon peserta, ada juga yang kita sampaikan melalui online lewat Zoom. Ya. Jadi kita sosialisasikan tentang apa itu sertifikasi, pentingnya, dampaknya, kemudian cara dan seterusnya. Itu juga kita sampaikan di situ. Dan yang berikutnya, tahap pertama yang untuk dinyatakan mengikuti sertifikasi itu adalah mendaftar ke website yang disediakan oleh Kementerian Sosial untuk tercatat sebagai calon peserta sertifikasi. Ya. Jadi harus mendaftar dulu. Betul, harus mendaftar. Jadi tidak bisa langsung mengirim surat minta disertifikasi dan seterusnya, tapi ada proses pendaftaran yang itu semua dilakukan secara online. Ya. Oke. Mendaftarnya di link apa, Bapak? Ya, untuk pendaftarannya, untuk yang saat ini yang kita sediakan itu ada di link www.bppps, P-nya 3 ya, bppps.kemensos.go.id. Ya, di situ nanti tinggal masuk atau login, lalu membuat akun menggunakan username dan password sendiri. Setelah itu mengisi dan mengupload beberapa dokumen yang diperlukan. Di situ sudah ada tinggal mengisi form-form yang tersedia di situ. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ada SDM yang mau mendaftarkan untuk sertifikasi, bisa juga menghubungi balai, Pak ya? Betul ya. Untuk wilayah kerja di Jayapura ya, kita ada
sekarang 8 provinsi ya, Iya, wilayah betul. Papua Barat Papua beserta Tengah. seluruh pemekarannya, ya, kemudian Maluku dan Maluku Utara. Ya, Itu semua wilayah kerja Balai Jayapura, Pak ya. betul. Iya, tentu saja tim yang ada di balai pasti akan memberikan bantuan ya, karena kan kalau melihat dari ini kan SDM Pak ya, kemampuan tiap SDM di tempat itu beberapa tempat itu pasti berbeda-beda kan ya Pak. Betul ya. Ya, mungkin dari pengalaman telah untuk penanganan sertifikasi ini dimulai diserahkan ke masing-masing balai itu sejak tahun 2022 ya. Karena sebelumnya kan terpusat di Jakarta di Bangprov ya saat itu, tapi karena adanya perubahan kebijakan sekarang di daerah dibagi menurut wilayah kerjanya itu ke balai, dan kita sudah menangani sejak tahun 2022. Dari selama pengalaman memang tidak setiap SDM itu siap dan maksudnya bisa mengikuti prosedur begitu ya, karena untuk pendaftaran kan harus secara online dan kan secara mandiri begitu ya. Nah, ada yang memang bisa secara mandiri tapi banyak juga yang perlu didampingi. Betul sekali. Nah, dalam hal ini waktu pendaftaran itu biasanya kita buka beberapa kali, jadi ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Selama ini kita melaksanakan misalnya ada 3 gelombang. Ya, jadi jauh-jauh hari sudah kita berikan informasi, kita sudah menyurat ke masing-masing dinas maupun koordinator, misalnya ada koordinator PKH, kemudian atau koordinator pekerja sosial dan seterusnya, koordinator Tagana, kita sudah sampaikan tentang tahapan dan prosesnya. Oke, iya. Nah, tadi kan yang kemampuan SDM itu termasuk di tantangan yang dihadapi ya dalam proses sertifikasi. Nah, kira-kira Bapak selain tantangan terkait kemampuan SDM untuk mengakhirkan pendaftarannya secara online, kira-kira ada tantangan lain nggak dalam yang dihadapi oleh Balai Jayapura terkait proses sertifikasi? Baik, mungkin kita bisa pilah ke dalam beberapa poin ya terkait dengan tantangan ini. Pertama, untuk registrasi supaya tertib kan kita memang dilakukan secara online melalui website itu. Nah, untuk bisa mengakses itu kan diperlukan sinyal yang cukup lah ya, yang kuat gitu. Nah, untuk beberapa daerah di wilayah kerja kita ini ada daerah yang sinyal internetnya bagus atau cukup, itu peserta memang bisa mengakses dan cukup lancar. Tapi ada juga beberapa daerah yang susah sinyal. Iya, ya. Dan ini memang urusan teknologi ini ada hal yang kita hanya bisa menganjurkan ya gimana caranya bisa dapat sinyal yang stabil sehingga proses pendaftaran bisa lancar ya. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya ini dari diri peserta sendiri. Ada peserta yang cukup familiar untuk cara mendaftar online, tapi banyak juga itu yang mereka kesulitan. Bahkan kan salah satu pesertanya misalnya bahwa masing-masing peserta harus punya email yang aktif. Kita jumpai kadang peserta itu pernah punya email tapi lupa password, ataupun mau bikin lagi ternyata kesulitan. Jadi pada tahap itu saja itu mereka kadang sudah merasa terhambat, dan itu juga mempengaruhi semangat mereka untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, belum lagi ketika mereka nanti sudah mulai masuk mendaftar, kan di situ ada beberapa poin yang memang harus diisi. Antara lain dia mengisi tentang data dirinya, termasuk kelengkapan tentang misalnya KTP ya, dan KTP-nya itu harus sinkron NIK-nya begitu ya. Jadi kadang ada yang menuliskan NIK KTP-nya saja masih ada yang keliru. Ya. Kemudian berikutnya juga dia harus mengupload foto, kemudian juga ada ijazah terakhir. Nah, berikutnya yang masih sering terjadi itu adalah sejak awal tadi saya sampaikan, peserta itu keliru mendaftar. Misalnya dia posisinya sebagai pendamping sosial, tapi dia mendaftar sebagai pekerja sosial. Nah, ini juga akan turut mempengaruhi karena di kami maka setiap yang mendaftar itu akan proses berikutnya itu kita verifikasi dulu. Pertama memastikan jenis SDM mereka, karena selama ini salah satu banyak kesalahan itu adalah peserta ketika dia posisinya sebagai TKS tapi salah mendaftar, entah masuk sebagai relawan atau masuk sebagai pleksos, karena mungkin belum memahami secara betul
posisinya dia di mana. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan mengupload rekomendasi ya. Nah ini perlu dibedakan, kalau seperti pekerja sosial itu rekomendasinya dari organisasi profesi ya. Dan ini adalah dari IPSI ya kalau untuk pekerja sosial. Kalau untuk pendamping, mereka rekomendasinya bisa ke dinas sosial yang dimana mereka bekerja. Nah, adapun untuk relawan itu bisa di lembaga di mana mereka bekerja. Karena kalau untuk relawan kan banyak macamnya juga. Mungkin ada yang relawan di bawah dinas sosial, ada juga yang relawan di LKS gitu ya, atau lembaga sosial. Nah kalau di LKS atau di yayasan di mana dia bekerja, itu dari lembaganya juga bisa memberikan rekomendasi. Oke, iya. Dari tantangan-tantangan yang dihadapi ini, kira-kira bagaimana Balai Jayapura atau apa yang sudah dilakukan oleh Balai Jayapura untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ditemui dalam proses sertifikasi SDM ini? Karena tadi yang Bapak jelaskan ternyata banyak juga ya tantangannya. Baik ya. Yang pertama untuk melihat tantangan ini kita harus melihat dari capaian target ya. Jadi indikasi kita bagaimana mengukur tantangan itu berat dan tidak itu kita lihat target kita. Jadi di tahun ini dan juga tahun kemarin target capaian kita ini untuk satu tahun itu kita diharuskan bisa melakukan sertifikasi terhadap 500 SDM kesehatan sosial dengan berbagai jenisnya tadi, baik TKS maupun relawan. Nah, jadi tahap pertama kita memang masih mengandalkan pendaftaran secara mandiri. Jadi gelombang pertama itu biasanya kita akan memaksimalkan peserta bisa mendaftar secara mandiri, secara online. Itu yang kita selesaikan di gelombang pertama. Nah, untuk capaian di gelombang pertama itu memang misalnya yang mendaftar sampai 200, tapi selama ini tidak bisa dipastikan bahwa yang mendaftar 200 maka akan lolos semua 200 begitu. Jadi selama ini antara 50-60%-nya itu yang bisa dinyatakan kompeten, yang lain itu berguguran dengan berbagai macam kondisi dan faktor ya. Ada yang karena proses pendaftarannya tidak sempurna atau masih salah di dalam pendaftaran mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan, maupun juga ketika dia proses ujian dan seterusnya karena terhalang sinyal itu tadi ya, ada yang tidak bisa mengikuti ujian dan seterusnya. Jadi ada yang karena gagal di situ. Nah, antisipasi kami adalah karena kita harus mencapai target 500 itu, sedangkan target secara online itu biasanya sedikit, maka yang kita lakukan adalah mau nggak mau kita harus melakukan pendampingan secara langsung. Lakukan pendampingan. Jadi kita mendatangi kabupaten tertentu yang di situ mungkin kesulitan sinyal, atau yang kedua karena calon pesertanya ini kesulitan untuk mengakses dan kesulitan untuk misalnya mengupload berkas dan seterusnya. Nah ini kita dampingi dan kita bantu secara langsung. Beberapa kali sudah pernah kita lakukan dan itu sebenarnya cukup efektif. Ya. Iya. Kalau misalnya tenaga atau yang mendaftar kemudian mereka kayak tadi ada kendalanya tidak bisa lanjut atau salah upload berkas atau bagaimana, apakah mereka masih bisa mendaftar lagi atau bagaimana Pak? Baik, jadi untuk proses berikutnya setelah peserta mendaftar, maka bagian admin akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran datanya. Dan apabila sudah diverifikasi, maka di situ peserta dinyatakan sebagai peserta sertifikasi akan melakukan tahap berikutnya. Pihak admin akan mengumpulkan data mereka dan mereka bisa dikumpulkan menjadi satu grup ya, dan kita komunikasi dan koordinasi melalui WhatsApp untuk informasi berikutnya. Setelah mereka dinyatakan sebagai peserta dikelompokkan sesuai dengan SDM-nya, misalnya ada kelompok SDM tenaga kesehatan sosial, ada kelompok SDM relawan sosial, ada SDM pekerja sosial. Tapi untuk pekerja sosial itu ditangani langsung oleh Poltekkes dan Pusdiklat. Kalau untuk di balai itu hanya TKS dan relawan sosial. Tahap berikutnya adalah kita mengundang mereka untuk mengikuti BIMTEK selama 1 hari atau bimbingan teknis. Ini terkait juga penjelasan
terkait dengan sertifikasi itu sendiri, jadi proses apa yang harus mereka persiapkan. Di situ ada penjelasan tentang misalnya apa saja yang perlu mereka siapkan nanti ketika di tahap ujian, ada ujian wawancara, ada ujian tulis, kemudian portofolio apa saja yang perlu mereka siapkan. Karena selain berkas untuk pendaftaran, mereka juga belum mengupload berkas untuk portofolio. Kalau sebagai TKS itu sebagai contoh, itu ada 2 berkas yang harus mereka isi. Yang pertama adalah kurikulum vitae. Jadi di situ dia menulis tentang data diri mereka, kemudian juga data terkait dengan pekerjaan mereka di kurikulum vitae-nya itu. Kemudian yang kedua adalah menuliskan apa yang sudah mereka lakukan sebagai SDM Kesehatan Sosial, yang dalam ini disebut dengan deskripsi diri, ya, atau dalam riwayat pekerjaan mereka begitu ya. Itu ada formatnya dan itu dijelaskan selama BIPTEK cara mengisinya. Dan itu pun mereka harus menguploadnya dengan jangka waktu tertentu ya. Biasanya antara 1 minggu sampai maksimal 2 minggu lah kita berikan waktu setelah BIPTEK. Nah, setelah peserta ini dinyatakan lengkap mengirimkan berkas tersebut, langkah berikutnya kita jadwalkan untuk ujian. Nah, ujian bagi yang sertifikasi pertama yang baru pertama kali mengikuti itu ada 2 ujian, yaitu 1 ujian tulis, yang kedua ujian wawancara. Nah, ini juga dilakukan secara online. Maka dipersyaratkan juga ketika ini mereka harus berada dalam tempat yang sinyalnya bagus, karena online dilakukan kita menggunakan fasilitas Zoom misalnya ya, dan memang diperlukan sinyal yang stabil dan kuat di situ. Nah, ketika proses ujian ini diperlukan nilai yang mencukupi ya, karena untuk ujian tulis itu ada 100 soal dan dibatasi waktunya itu 100 menit ya. Jadi harus mengerjakan, kita standarnya biasanya untuk nilainya ini ada minimal ada yang 60 gitu ya. Kemudian ada juga yang sedikit lebih rendah sih, untuk relawan itu bisa 5,5 gitu ya. Tetapi yang jelas mereka bisa mengisi soal-soal ini dengan baik, oleh karena mereka perlu menyiapkannya. Nah, ini yang terus terang sebenarnya bagian juga dari kendala kita, kadang peserta itu satu sisi siangnya sudah tidak stabil, yang kedua mereka sendiri kurang siap di dalam menjawab pertanyaan ini, sehingga hasil tidak jarang hasil ujian tulisnya ini jatuh istilahnya di bawah standar, misalnya di bawah nilai 50. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap akumulasi nilai mereka, sehingga ketika nanti digabungkan dengan nilai ujian wawancara, ada yang mencukupi, ada yang tidak. Nah, yang tidak sebenarnya sangat disayangkan, karena kalaupun tidak memenuhi standar ya mereka akan dinyatakan tidak kompeten. Jadi proses ujian wawancara itu kita, kalau untuk wawancara itu kita melibatkan ada 2 penguji atau kita punya 2 asesor. Jadi selama kurang lebih 25-30 menit setiap dari peserta ini akan ditanya secara langsung melalui aplikasi Zoom gitu ya. Jadi kita fasilitasi, 1 peserta akan ditanya oleh 2 asesor ya. Pertanyaannya seputar pengetahuan mereka tentang bidang yang mereka geluti, kemudian juga terkait pengalaman praktek mereka di lapangan dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pelayanan bidang kesejahteraan sosial. Ya. Dan untuk target tahun ini kira-kira berapa Pak? Jadi target tahun ini masih sama dengan tahun yang lalu. Kita ditargetkan ada 500 SDM Kesehatan yang kita bisa sertifikasi dan dinyatakan kompeten. Iya, masih sama ya. Betul. Dengan yang lalu. Oke. Kayaknya sudah cukup untuk perbincangan kita saat ini terkait sertifikasi SDM ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih untuk kehadirannya di podcast kita kali ini. Semoga sobat sosial yang menyaksikan podcast terkait dengan sertifikasi ini mendapat banyak pengetahuan, apalagi yang orang-orang yang memang gitu ya Pak ya, pekerja sosial seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Burhan tadi. Iya, siap. Oke, terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Oke, sobat sosial, sampai di sini pertemuan kita di podcast kali ini yang membahas terkait sertifikasi. Dan nantikan podcast selanjutnya. Sampai jumpa.